Halo para penyala, pada episode Karyanesia kali ini, kita akan membahas mengenai buku Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki. Buku Rich Dad Poor Dad ditulis oleh Robert T. Kiyosaki untuk menjelaskan perbedaan pola pikir tentang uang antara dua figur penting dalam hidupnya. Ayah kandungnya, seorang pegawai negeri berpendidikan tinggi tetapi dengan kesulitan finansial sebagai poor dad, dan ayah temannya, seorang pengusaha sukses tanpa pendidikan formal tinggi atau si rich dad. Kiyosaki menggunakan pengalaman pribadinya untuk menyampaikan pentingnya literasi finansial, investasi, dan kewirausahaan. Sedikit tentang latar belakang penulis buku ini. Robert Toru Kiyosaki adalah seorang pengusaha, investor, penulis, dan pembicara motivasi asal Amerika Serikat. Ia lahir pada 8 April 1947 di Hilo, Hawaii. Kiyosaki berasal dari keluarga pendidik. Ayahnya adalah seorang kepala sekolah di Hawaii. Setelah lulus SMA, Kiyosaki bergabung dengan US Merchant Marine Academy dan kemudian melayani sebagai pilot helikopter dalam Perang Vietnam. Pengalaman hidupnya yang penuh tantangan membentuk kepribadiannya yang tangguh dan inovatif. Setelah perang, Kiyosaki mengejar karir bisnis. Ia pernah gagal dalam beberapa usaha, termasuk bisnis dompet Velcro yang populer pada masanya. Namun kegagalan-kegagalan ini menjadi bantu loncatan baginya untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang dunia bisnis dan investasi. Pada tahun 1997, ia menulis buku Rich Dad Poor Dad yang akhirnya mengubah hidupnya dan menjadi salah satu karya finansial paling berpengaruh di seluruh dunia. Buku ini pertama kali diterbitkan secara mandiri oleh Kiyosaki pada tahun 1997. Berkat keunikannya, buku ini menarik perhatian penerbit besar dan menjadi bestseller. Hingga saat ini, Rich Dad Poor Dad telah terjual lebih dari 32 juta kopi di seluruh dunia dan diterjemahkan ke lebih dari 50 bahasa. Berikut adalah uraian tentang masing-masing bab buku ini. Dua ayah, dua pandangan. Robert Kiyosaki memulai perjalanannya dengan mengenalkan dua sosok penting dalam hidupnya. Ayah kandungnya yang ia sebut sebagai poor dad dan ayah dari sahabatnya yang ia panggil rich dad. Keduanya memiliki pendekatan yang sangat berbeda terhadap uang. Poor dad adalah seorang pegawai negeri dengan pendidikan tinggi yang percaya bahwa kunci sukses adalah belajar keras, mendapatkan nilai bagus, dan mencari pekerjaan yang stabil. Sebaliknya, rich dad adalah seorang pengusaha tanpa pendidikan formal yang tinggi, tetapi memiliki pemahaman mendalam tentang uang. Kiyosaki segera menyadari bahwa pendidikan finansial yang diberikan Rich Dad jauh lebih relevan untuk membangun kekayaan daripada apa yang diajarkan di sekolah. Bab 1, Rich Dad Poor Dad. Dalam bab pertama, Kiyosaki menceritakan bagaimana ia belajar dari kedua ayah tersebut. Poor Dad mengajarkan bahwa uang adalah sesuatu yang harus diperoleh melalui kerja keras di pekerjaan yang aman, sementara Rich Dad melihat uang sebagai alat yang harus dikelola dengan cerdas. Bab ini menyoroti bagaimana orang miskin sering bekerja keras untuk uang, tetapi orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Kiyosaki mulai memahami bahwa pola pikir bukan sekadar kerja keras adalah faktor utama yang membedakan orang kaya dari orang miskin. Bab kedua, The rich don't work for money. Ketika masih kecil, Kiyosaki dan temannya Mike bekerja untuk Rich Dad tanpa dibayar. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa orang kaya tidak bekerja untuk uang, tetapi mencari cara agar uang bekerja untuk mereka. Ia mengajarkan bahwa ketakutan akan kemiskinan seringkali membuat orang bekerja keras, sedangkan hasrat untuk hidup mewah membuat mereka membelanjakan lebih banyak. Bab ini mendorong para pembaca untuk keluar dari siklus tersebut dan mulai berpikir kreatif dalam mencari peluang. Bab 3, Why Teach Financial Literacy? Bab ini membahas pentingnya literasi finansial sebagai dasar untuk membangun kekayaan. Kiyosaki memperkenalkan konsep aset dan liability. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang, sementara kewajiban atau liability adalah sesuatu yang menghabiskan uang. Banyak orang katanya keliru menganggap rumah atau mobil pribadi sebagai aset. Padahal sebenarnya mereka adalah kewajiban karena membutuhkan biaya perawatan dan tidak menghasilkan pendapatan. Fokus dari bab ini adalah mendidik pembaca untuk membeli aset yang benar-benar menghasilkan uang. Bab 4,
Mind your own business. Kiyosaki menjelaskan bahwa untuk mencapai kebebasan finansial, seseorang harus mulai membangun bisnis atau portfolio investasi mereka sendiri terlepas dari pekerjaan utama mereka. Ia menekankan pentingnya memiliki kendali penuh atas keuangan pribadi. Bab ini mengajak pembaca untuk berpikir seperti pemilik bisnis, bahkan jika mereka bekerja hanya sebagai karyawan, dengan memanfaatkan penghasilan untuk membeli aset seperti properti, saham, atau bisnis kecil. Dengan begitu, mereka dapat menciptakan aliran pendapatan pasif yang berkelanjutan. Bab 5. The History of Taxes and the Power of Corporations. Dalam bab ini, Kiyosaki mengulas bagaimana sistem pajak bekerja dan bagaimana orang kaya memanfaatkan korporasi untuk mengurangi pajak mereka. Ia menjelaskan bahwa pekerja seringkali membayar pajak lebih banyak daripada pengusaha atau pemilik aset. Orang kaya memahami aturan permainan pajak dan menggunakan perusahaan untuk melindungi kekayaan mereka. Bab ini mendorong pembaca untuk mempelajari hukum pajak, berpikir secara strategis, dan mengelola keuangan mereka seperti seorang pengusaha. Bab 6. The Rich Invent Money. Kiyosaki menekankan pentingnya kreativitas dalam menghasilkan uang. Orang kaya, katanya, tidak takut mengambil resiko terukur untuk menciptakan peluang baru. Dalam bab ini, ia memberikan contoh bagaimana investasi kecil dalam real estate bisa menghasilkan keuntungan besar jika dilakukan dengan pengetahuan dan keberanian. Kiyosaki mengajak pembaca untuk tidak hanya bekerja keras, tetapi juga belajar memanfaatkan peluang investasi yang ada di sekitar mereka. Bab 7. Work to learn, don't work for money. Alih-alih bekerja hanya demi gaji, Kiyosaki menyarankan pembaca untuk bekerja demi belajar keterampilan baru. Dalam bab ini, ia mendorong pembaca untuk memperluas wawasan mereka dengan mempelajari bidang-bidang seperti penjualan, pemasaran, investasi, dan kepemimpinan. Ia percaya bahwa keterampilan ini lebih berharga daripada pendapatan tetap, karena dapat membuka jalan menuju kebebasan finansial. Bab ini adalah seruan untuk terus belajar dan beradaptasi. Bab 8. Overcoming Obstacles. Hambatan terbesar dalam perjalanan menuju kebebasan finansial bukanlah kurangnya uang, tetapi hambatan emosional seperti rasa takut, sinisme, kemalasan, kebiasaan buruk, dan kesombongan. Dalam bab ini, Kiyosaki membahas bagaimana rasa takut kehilangan uang seringkali menghalangi orang untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Ia juga menunjukkan pentingnya mengatasi rintangan dengan cara mengelola resiko secara bijaksana, berinvestasi pada diri sendiri, dan belajar dari kegagalan. Bab 9. Getting Started. Kiyosaki memberikan panduan langkah demi langkah untuk memulai perjalanan finansial. Ia menyarankan pembaca untuk menginvestasikan waktu dalam pendidikan diri, mencari mentor, dan memulai investasi kecil. Langkah awal yang ia tekankan meliputi meninjau kondisi keuangan pribadi, mengidentifikasi tujuan, dan mulai mencari peluang investasi sederhana yang dapat membantu membangun aset. Bab ini adalah dorongan untuk memulai tindakan nyata tanpa menunggu situasi yang sempurna. Bab 10. Still want more? Here are some to-dos. Sebagai penutup, Kiyosaki memberikan sejumlah saran tambahan untuk melanjutkan perjalanan menuju kebebasan finansial. Ia mendorong pembaca untuk terus membaca buku-buku tentang keuangan, bergabung dengan komunitas investasi, dan melibatkan diri dalam aktivitas yang memperluas pengetahuan finansial. Bab ini juga menekankan pentingnya ketekunan dan komitmen terhadap tujuan jangka panjang. Buku Rich Dad Poor Dad adalah perjalanan pendidikan finansial yang mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang mereka tentang uang. Melalui cerita pribadi dan konsep praktis, Robert Kiyosaki menginspirasi orang untuk keluar dari siklus kerja keras untuk uang dan mulai membangun aset yang dapat menghasilkan pendapatan pasif. Buku ini adalah panduan untuk siapa saja yang ingin mencapai kebebasan finansial dengan pola pikir yang berbeda dan tindakan nyata. Meskipun populer, buku ini tidak lepas dari kritik. Beberapa ekonom dan praktisi keuangan menganggap pandangannya terlalu menyederhanakan konsep finansial. Ada juga yang mempertanyakan tentang keberadaan Rich Dad, sebab Kiyosaki tidak pernah mengungkap identitas figur ini secara jelas. Namun, Kiyosaki menyatakan bahwa Rich Dad adalah gabungan dari berbagai mentor yang ia temui dalam hidupnya. Rich Dad Poor Dad menjadi salah satu buku keuangan pribadi paling populer sepanjang masa. Dengan gaya penulisan yang sederhana dan penuh kisah inspiratif, buku ini berhasil menjangkau pembaca dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar hingga pengusaha sukses.
Terima kasih telah menyaksikan episode Karya Indonesia kali ini. Komentar di bawah, kira-kira para penyala ingin kita membahas buku apa pada episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.